Selamat pagi saudaraku. Renungan The Message 6 Juni 2024 dengan tema bersungguh hati. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9a, firman Tuhan berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Saudaraku, kalau sampai kita bisa intim dengan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, lalu apa yang kita takutkan sebetulnya? Kalau kita bersungguh hati dengan Allah, membangun keintiman dengan Allah, sampai kita menjadi kekasih Tuhan, pasti Tuhan membela kita, saudaraku. Tuhan pasti membela kita. Ingat ketika Abraham masuk Mesir pada masa paceklik atau kekeringan, satu hal yang menakjubkan, Abraham tidak kembali ke Ur Kasdim. Dia mengambil resiko untuk masuk ke Mesir. Ternyata Mesir pada waktu itu diperintah oleh Firaun yang memang mata keranjang. Dia melihat Sarah, kemudian Firaun mau menjadikan Sarah sebagai istrinya. Tetapi lihat, Tuhan memperlakukan Abraham istimewa, saudaraku. Tuhan mengobrak-abrik Firaun dan negeri Mesir. Abraham habis-habisan untuk Tuhan, maka Tuhan pulihkan karena dia kekasih Tuhan. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana dan apa yang diterima dari pribadi yang benar-benar bersungguh hati kepada Tuhannya. Setiap kita pasti punya masalah, bukan saudaraku? Dan seringkali kita bersungut-sungut dan kita marah ketika kita menghadapi persoalan hidup. Mengapa kita tidak cari Tuhan? Mengapa kita tidak bangun pagi dan kita berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Dia? Kita berani bangun dan mengalahkan rasa ngantuk kita. Sebab itu salah satu hal untuk kita menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Maka ubah rutinitasmu, saudaraku. Berlututlah. Dimulai dengan 5 menit pertamamu. Doa dan temui Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana menemukan dan bagaimana mendengar. Bagaimana engkau ditenggelamkan di dalam hadirat Tuhan. Dan bagaimana engkau akhirnya melewati semua peristiwa hidup yang harus kau alami. Kau akan rasakan itu. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Betul, seluruh bumi. Semua Tuhan perhatikan. Karena Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang memang bersungguh hati kepada Dia. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9b, di dalam lanjutan kalimat tadi, dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku, jangan melawan Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Abraham itu adalah sosok yang tidak berani melawan Tuhan. Disuruh apapun, dia lakukan. Karena Abraham tahu Allah itu Allah yang hidup, Allah yang nyata. Maka kita pun juga harus sama memperlakukan Allah seperti Abraham memperlakukan Allahnya. Maka kita harus temukan rencana Allah dalam hidup kita. Dan rencana Allah itu pasti, saudaraku, yang pertama, pasti akan mengarahkan pada perubahan diri kita. Perubahan kodrat dan perubahan orang yang kita layani atau kita pengaruhi. Yang kedua, pasti rencana Allah itu pasti besar. Sampai kita tidak sanggup mengerjakannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Seperti Musa yang disuruh ke Mesir membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah proyek Allah yang besar. Mustahil bagi Musa, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Hari ini masalah kita besar, maka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab perusahaan kita, usaha kita adalah milik Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidup kita, kita sendiri pun milik Tuhan.
Jadi everything we have belongs to God. Semua milik Dia. Dan kalau itu kita klaim milik Tuhan, dan kita memperlakukan itu dengan benar, maka kita tidak perlu minta-minta tolong Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin, saudaraku. Kita kerjakan saja bagian kita dengan terbaik, sebaik-baiknya. Di luar kemampuan kita, Tuhan yang mengerjakan. Yang penting jangan sampai usaha kita maju, kemudian jadi lupa diri, akhirnya kita jauh dari Tuhan, mati masuk neraka. Saudaraku, Tuhan itu sangat senang melihat anak-anaknya baik-baik saja. Dan Tuhan itu sangat tertarik menolong kita. Tetapi ingat ya, Tuhan itu lebih tertarik menyelamatkan kita di kekekalan kelak. Ingat, tidak ada orang yang bisa melarang kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Dan tidak ada orang yang bisa menghalang kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita. Maka dimanapun kita berada, kapanpun kita sedang mengerjakan apapun, sehat atau sakit, limpah atau kurang, kita tetap di hadirat Tuhan. Terus menghayati kehadiran Allah. Terus menghayati keberadaan Allah yang hidup itu. Supaya kita menjaga perasaan Tuhan. Yusuf kita lihat, dia bisa menjadi seorang yang takut akan Allah. Itu bukan dalam waktu singkat. Sejak muda, dia tidak ikut terlibat dengan kejahatan kakak-kakaknya. Sehingga dia bisa mengadukan kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Maka ketika mendapat kesempatan menikmati kepuasan daging, Yusuf bisa berdiri di dalam kekudusannya. Dia bisa berkata, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini di hadapan Allahku? Yusuf dibentuk tidak dalam waktu singkat. Yusuf bisa menjaga kekudusan. Dia punya karakter ilahi dimulai dari sepanjang usia hidupnya. Dia hidup benar di pemandangan Allah. Tuhan memperhitungkan keadaan setiap kita, saudaraku. Maka di kitab Wahyu yang pertama, Allah mengumpulkan Beni Elohim, anak-anak Allah. Dan iblis ada di situ. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dari kisah itu nampak bagaimana Allah menguji setiap manusia. Maka mari kita berambisi untuk ditemukan Tuhan berkenan di antara miliatan manusia di bumi ini. Tidak peduli apa kata manusia tentang diri kita, saudaraku. Mau dianggap sok suci, mau apa. Yang penting aku berkenan di mata Tuhan. Ayo kita berjuang di situ yuk, saudaraku. Ambisi kudus yang menyelamatkan hidup kita. Yang menyambar dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Yang menyambar orang-orang yang mengenal kita. Sahabat-sahabat, saudara, keluarga, anak cucu kita. Kalau kita berambisi hidup kudus, maka anak cucu, orang-orang yang kita kasihi dijaga oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, kita tidak perlu teriak-teriak minta tolong. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Garis bawahi kata butuhkan ya, saudaraku. Bukan yang kita inginkan, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Anak-anak muda yang mendengar ini, jangan jadi sombong. Jangan ikut-ikutan jadi anak-anak muda yang tidak percaya Allah itu ada. Nanti kalau hidupmu diberkati Tuhan, jangan lupa sama Tuhan. Jangan sombong, jangan arogan hidupmu. Mulai hari ini, kau harus bersungguh hati menemukan Tuhan. Ya, jadi memilih percaya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi aku sendiri mengalami Dia. Dia nyata dalam hidupku. Mahal, saudaraku, kesempatan seperti ini. Tidak bisa diukur dengan uang, kesuksesan apapun. Tidak bisa. Ya, biarpun kau nanti kaya, kau diberkati, kau punya perusahaan banyak, semua belongs to God. Wah, itu hebat. Hatimu jaga, jangan sombong, jangan arogan. Belongs to God. Hatimu semua milik Tuhan. Tiap pagi duduk
diam menanti pertolongan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, kiranya Tuhan menemukan kita semua berkenan. Ya, di tengah-tengah dunia yang remuk, yang jahat, yang sudah ego begini, yang gelap begini. Tapi Tuhan terhibur melihat hidupmu dan hidupku, saudaraku. Ternyata masih ada orang-orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Masih ada orang-orang yang memperjuangkan kekudusannya. Masih ada orang-orang yang masih tulus hidupnya. Waduh, itu udah jadi barang langka. Betul, saudaraku. Masih aja ada orang-orang yang tulus melayani Dia, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Waduh, itu udah jarang. Banyak orang pelayanan di pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan, tapi banyak kepentingan di dalamnya, bukan untuk Tuhan. Makanya kalau Tuhan bisa melihat ketulusan kita, aduh, dia terhibur, saudaraku. Ya, jangan ditunda ya. Kita hidup benar yuk. Ya, kita benar-benar bersungguh hati di hadapan Tuhan. Hari ini bertobatlah dari semua dosa kita. Yuk kita miliki keintiman dengan Tuhan secara benar. Ya, selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. God bless you.